الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الأيام والشهور والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المبعوث بالرسالة والنور ومن تبعهم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم جميعا إلى يوم النشور. Wa ba'd, para guru, para ustadz, para sesepuh binispuh yang saya hormati dan ta'zimi, alhamdulillah wa syukrulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita bicarakan bermanfaat bagi kita semua, dan di bulan yang suci Ramadan ini seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tanpa terasa hari ini kita sudah masuk di penghujung puluh kedua dari bulan Ramadan 1447 Hijriah. Artinya sekitar 2 hari lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir, Al-Ashrul Awakhir min Ramadan. Tradisi dan kebiasaan umat manusia, termasuk kita ummatu Muhammadin, kalau sudah di penghujung itu terkadang konsentrasi dan semangat kita mulai loyo. Di awal semangatnya mungkin 45, di tengah ya mulai mengendur sedikit, di akhir biasanya dan rata-rata setiap manusia punya kebiasaan kemudian tak sekedar loyo, tapi kadang-kadang sudah KO. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, karena justru di masa-masa akhir satu amaliyah itulah yang menjadi penentu bagi keseluruhan proses amal kita sejak awal. Dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan itu dihitung di penghujungnya. Kalau penghujungnya baik, maka insya Allah catatan amal ibadah kita akan dianggap baik. Tapi kalau sebaliknya, wa na'udzubillah min dzalik, catatannya di penghujung itu buruk, maka kita juga akan dianggap buruk. Maka doa yang sering kita panjatkan, diajarkan oleh baginda Rasul, salah satunya adalah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, atau Allahumma hatim lana bil khair wa bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah seluruh amal ibadah kami, bahkan ajal kami, dengan penutupan yang terbaik, dengan penutupan yang husnul khatimah. Ini adalah hal yang penting, terutama di bulan Ramadan. Maka baginda Rasul memberikan teladan dan contoh kepada kita. Fil ashril awakhir, baginda justru menyingsingkan lengan dan baju beliau untuk meningkatkan amal produktivitasnya. Kata Ibunda Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya mengencangkan ikat pinggang itu dijelaskan oleh para ahli hadis, tidak melakukan hubungan suami istri sering-sering di penghujung itu, untuk dialihkan pada ibadah yang lain. Ada juga yang memahami itu adalah metafora terhadap semangat yang luar biasa. Sebagaimana kalau kita mau kerja, itu biasanya semangat ditandai dengan apa? Pakai baju, kemudian ikat pinggangnya kita kencangkan. Itu adalah metafora betapa Nabi mengajarkan semangat yang luar biasa untuk mengakhiri setiap bulan-bulan Ramadannya. Tidak hanya Nabi sendiri,
Beliau menghidupkan malam-malam itu dengan membaca Al-Quran, mudarasatul Quran, belajar Quran, qiyamul lail, dan amal-amal ibadah yang lain, beserta mengajak keluarga, anak dan istri beliau. Maka bagi kita semua yang mengaku sebagai ummatu Muhammad, tentu merasa terpanggil untuk menghidupkan ajaran baginda Rasul di penghujung bulan Ramadan ini. Memang godaannya berat Bapak Ibu sekalian. Asrul awakhir itu godaannya berat sekali. Diskon itu tidak lagi 50-50, tapi 70 plus 20. Ada juga yang dibagi gratis di mal-mal itu. Makanya orientasi kita di penghujung Ramadan itu bukan meningkatkan amal produktivitas kita, tapi justru mempersiapkan dan mencari, berburu diskon-diskon di pasar dan di mal. Itu pahit tapi nyata ya. Kita kadang mengantar istri ke mal, nyarinya apa? 70 plus 20. Kalau diniatkan dengan ibadah tak menjadi soal, tapi kalau tak diniatkan dengan menjadi ibadah, ya itu yang enggak menjadi ibadah akhirnya, hanya menjadi rutinitas untuk mengumpulkan barang-barang persiapan Idul Fitri. Ini baik, tetapi saya kira nanti akan kita bahas bagaimana merubah aktivitas ini menjadi aktivitas-aktivitas yang bernilai produktif dan dicatat sebagai bagian dari ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir nanti kita tetap optimistis, tetap istiqamah, tetap konsisten untuk menjaga amal produktivitas kita, terutama amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu Ramadan itu adalah syahrul rahmah, bulan penuh kasih sayang, penuh kucuran rahmatnya Allah, syahrul maghfirah, maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Ibaratnya kalau ke mall itu diobrak ya. Hal min mustaghfirin yastaghfirun, apakah ada orang yang minta ampun? Wahai malaikat, catat siapa yang minta ampun, aku kasih ampun. Jadi penuh dengan quote and quote obral, kira-kira begitu. Jadi Tuhan tidak kalah dengan para penjual di mall atau di pasar. Allah pun mengistimewakan bulan Ramadan dengan bulan pengampunan, dengan bulan kasih sayang. Maka rugilah kita kalau di 10 akhir nanti kita keok dan kaku. Maka ada strateginya Bapak Ibu sekalian. Pertama, kata para ulama, apa yang disebut dengan tajdidun niyah, memperbaharui niat. Dalam bahasa kerennya reorientasi. Kita kembali menata pikiran dan batin kita di penghujung Ramadan ini. Apa yang kita cari? Kalau kita membaca ayat puasa itu kan ujungnya la'allakum tattaqun. Maka kita ingat kembali, ya Allah, aku puasa, aku qiyamul lail, aku ibadah kepadamu sepanjang Ramadan ini hanya ingin mencari ridhamu, hanya ingin menjadi manusia-manusia yang muttaqin di hadapanmu ya Allah. Semangat ini mari kita pompa dan kita perbaharui kembali, seiring dengan banyaknya aktivitas pekerjaan, aktivitas persiapan mudik dan seterusnya. Tajdidun niyah. Para hadirin yang menjadi pertanyaan, kenapa niat itu penting dalam agama kita? Karena niat ini, kata para ulama, menjadi penentu kualitas apakah aktivitas ini dicatat bagian dari ibadah atau aktivitas adat kebiasaan semata. Untuk membedakannya ada di niat. Kemudian ibadah itu jenisnya macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada ibadah itu diselenggarakan karena kita nazar kepada Allah. Yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain itu niat. Bapak Ibu sekalian, kita hadir duduk di masjid ini ada sekitar 40-50 orang duduk semua di masjid. Apakah dicatat sebagai ibadah? Belum tentu. Yang membedakan apa Pak? Di antara 50 yang hadir ini, niatnya di dalam hati.
Kalau duduk di sini lalu diniatkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, saya niat iktikaf di masjid ini, duduknya dicatat ibadah oleh Allah. Tapi sama-sama duduk, yang satu duduk nyari adem-adem untuk tidur siang, tidak dicatat ibadah. Tidak dosa, Pak. Sama-sama duduk kita di sini. Yang satu niat thalabul ilmi, sambil ngantuk-ngantuk sedikit, tak apalah, itu namanya juga manusia. Tapi tadi diniatkan, ya Allah, saya ingin ke masjid i'tikaf. Setelah duduk i'tikaf nanti, ya Allah, saya akan lanjutkan untuk taklim, belajar walaupun sejenak. Di tengah perjalanan ngantuk, insya Allah niat kita sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan. Itu bedanya. Sama-sama kita makan, yang satu makan dalam satu forum, 10 orang makan sama, menunya sama, semua sate. Ada juga menu-menu yang lain, tapi di antara bersepuluh yang makan di meja yang sama, yang satu dinilai ibadah, yang satu tidak dinilai ibadah, hanya kebutuhan jasmani saja. Apa pembedanya? An-niyah, motivasi yang ada di dalam batin dan pikiran kita masing-masing. Orientasinya untuk apa? Kalau dia datang menghadiri jamuan makan, lalu kita niatkan, ya Allah, saya ingin menghormati sahibul hajah, satu pahala. Kita beribadah kepada Allah, ada hubungan relasi baik, mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah agama, silaturahim. Lalu saat duduk kita mulai makan, kita niatkan, ya Allah, saya mengonsumsi makanan ini untuk agar aku kuat beribadah dan mengabdi kepadamu. 2 pahala dicatat atas niat kita. Sementara yang duduk di depan kita karena tidak tahu ilmunya, ya makan sama yang kita makan, tapi di hadapan Allah dalam catatan malaikat dinilai berbeda. Niat menentukan prestasi kita. Pun demikian, ibadah itu beda-beda, Pak. Kita sama-sama Allahu Akbar diakhiri salam. Yang membedakan ini sholat duhur, apakah dia sholat qobliyah ba'diyah, niatnya. Ini sholat subuh atau ini sholat qobliyah subuh, niatnya. Jadi niat itu gunanya ada 2, kata Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair. Yang pertama, littafriq bainal ibadati wal adat, untuk membedakan ini perbuatan adat kebiasaan atau ini pengabdian kepada Allah. Yang kedua, littafriq baina al-ibadat ba'duhal ba'd, untuk membedakan antara satu jenis ibadah dengan jenis ibadah yang lain. Yang satu qobliyah, yang satu subuh. Beda enggak? Beda. Apa yang membedakan? Niat pelakunya masing-masing. Maka dikatakan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu perbuatannya ditentukan oleh orientasi dan niatnya di dalam hati. Seberapa jauh niatnya, itulah yang menentukan dia di hadapan Allah. Sama-sama makan, tadi sudah saya contohkan, yang satu diniatkan agar kuat mengabdi dan beribadah, tapi yang satu hanya untuk mengkonsumsi saja, nilainya berbeda. Karena itu Bapak Ibu hadirin, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan di penghujung Ramadan, seluruh aktivitas kita dinilai pengabdian, dinilai peribadatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tajdidun niyah. Mari kita tata perbaiki niat kita. Kita gapai seluruh amal ini dengan niat yang baik, maka insya Allah aktivitas itu akan bernilai ibadah. Nganter istri ke mall belanja akhir tahun untuk persiapan bikin parcel, kita niatkan. Banyak yang bisa kita niatkan. Ya Allah, pagi ini daripada saya tidur, memang tidurnya orang puasa itu katanya ibadah, daripada tidur itu ibadahnya kan beda, nggak produktif. Mending saya nganter bini saya nih ke mall. Untuk apa? Persiapan untuk bikin parcel, nanti parcelnya akan disedekahkan kepada yang membutuhkan, dapat nilai pahala. Apalagi saat istri masuk kita bantu, mana mas ini, saya bantu dorong.
Itu sudah ya masuk dalam kategori mengamalkan hadis. Apa? Membantu sesama. Bukankah istri kita butuh bantuan kita? Beliau yang milih, ini yang dimasukkan di keranjangnya, kita yang dorong. Tidak usah gengsi, kita niatkan. Sama-sama semua di mall dorong, Pak. Ya, tapi dinilai sama Allah, kita karena sudah tahu ilmunya, tahu kuncinya, beda. Ini, ya. Maka kita ambil kesempatan ini dengan niat yang terbaik untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Jadi letaknya ada di dalam niat satu. Yang kedua, 10 hari terakhir ini penting. Setelah niat kita reorientasi kembali, kita tajdid, kita perbaharui kembali, maka yang kedua yang juga tak kalah penting itu apa yang disebut dengan tanzimul wakti. Kita memanage waktu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita hidup di dunia itu bagian waktunya sama, Pak. Mau presiden, mau rakyat jelata, mau miliarder, mau orang miskin yang berkolong jembatan, sama. Berapa? 24 jam. Tidak ada yang orang hidup itu karena dia kaya dikasih 30 jam oleh Tuhan. Tidak ada. Sama. Tapi kenapa ada orang-orang yang kemudian punya prestasi yang begitu luar biasa? Prestasinya tidak hanya di dunia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghuni langit sana, itu dicatat. Kenapa? Karena dia bisa mengatur waktu dengan baik. Makanya ada surat yang mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Bahkan dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Orang bertanya-tanya, kenapa Tuhan sebagai pencipta waktu kemudian dia sendiri bersumpah atas ciptaannya, yakni waktu itu sendiri. Kata para mufassir mengatakan begini, ini untuk menunjukkan bahwa waktu itu begitu penting. Karena itu seakan-akan Tuhan ingin memesankan kepada kita, wahai hambaku sekalian, perhatikan waktumu, jangan sia-siakan, karena setiap detik yang engkau lewati itu akan aku ambil pertanggungjawabannya. Makanya kalau kita buka dalam sejarah para a'immah, para imam-imam besar kita itu, masya Allah, presisi sekali membagi waktunya. Imamun Syafi'i, imam madhab yang banyak diikuti oleh ulama di Asia Tenggara termasuk di negeri kita, itu menurut cerita murid-murid beliau seperti Ar-Rabi' bin Sulaiman, itu membagi waktu malamnya itu jadi 3. Sepertiga untuk majelis ilmu, ngajar, nulis, imla. Sepertiga untuk ibadah kepada Allah. Sepertiga untuk dirinya beristirahat, bercengkrama dengan keluarga, menerima tamu dan lain sebagainya. Waktu untuk dirinya saja masih di-split lagi untuk keluarga, untuk yang lain. Bagaimana enggak produktif, Pak? Bagaimana nama beliau tidak diingat dan tidak diikuti oleh umat sampai hari ini, padahal beliau sudah wafat ratusan tahun silam. Masya Allah. Karena apa? Keberkahan beliau salah satunya adalah membagi waktu. Maka Ramadan, di penghujung waktu ini, penghujung akhir 10 terakhir di Ramadan ini, mari kita bagi waktu dengan sebaik-baiknya. Dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, ketika ditanya, wahai sahabatku, apa kira-kira dalam urusan aktivitas dunia ini yang membuatmu sangat sedih? Mungkin kalau bahasa podcast sekarang itu, apa titik terendah dalam hidupmu? Nah gitu kan pertanyaan, apa titik terendah dalam hidup Anda? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Titik terendah dalam hidupku adalah ketika matahari terbenam, tetapi hari itu aku belum berkontribusi, belum beramal baik. Disitulah titik terendah dalam hidupku. Ini salah satu jawaban yang luar biasa, sekaligus pengingat bagi kita dari Abdullah bin Mas'ud. Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau mengatakan begini, ya bena Adam, innama anta ayyamun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalian itu adalah akumulasi dari hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka.
Kalau sehari saja sudah kamu lewati, maka sebagian dari jatah hidupmu sudah berlalu. Maka oleh karena itu, Masya Allah, kita harus betul-betul bisa memanage waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang sudah lewat mustahil akan kembali. Tidak ada kita seperti umur 20 tahun silam, tidak ada. Jadi Imam Khalil, ada imam besar namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ini yang punya kreasi untuk membuat harokat di dalam mushaf. Dari mushaf dulu itu kan tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Nah, yang memberi harokat, fathah, alif miring di atas, kasroh, alif miring di bawah, lalu dhamma, kepala wawu kecil di atas, sukun kepala ha, itu namanya Imam Al-Khalil, ya, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Basri. Nah, beliau itu Masya Allah, saking cintanya kepada ilmu, Pak, beliau pernah mengatakan begini, waktu yang paling membuatku itu bersedih itu adalah sa'atun akulu fihi, waktu saat aku pakai untuk makan. Itu kata Imam Al-Khalil. Makan itu kan penting buat kita, ya, dan itu sangat manusiawi. Tapi bagi orang-orang yang seperti itu produktivitas keilmuannya, Masya Allah, makan, waktu untuk jeda makan yang sebentar itu saja dianggapnya itu adalah waktu yang paling membuat beliau bersedih. Tentu makom kita belum sampai di sana, tetapi riwayat-riwayat orang-orang sukses ini menjadi pengingat sekali lagi bagi kita untuk juga mencoba menirunya, tentu sesuai dengan kadar dan kemampuan kita masing-masing. Maka mari kita atur waktu 24 jam di 10 hari terakhir ini dengan pembagian-pembagian yang baik. Ada waktu untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah jelas itu, ya, sholat, puasa, mahdhah. Nah, yang ghairu mahdhah yang tadi saya sebut, makan, minum, pergi kerja, membantu orang, itu kita niatkan. Maka semua itu kalau kita niatkan untuk mengabdi kepada Allah, agar kita kuat mengabdi dan taat kepada Allah, maka insya Allah dicatat sebagai amal kebaikan, amal kebajikan, dan ibadah kepada Allah. Tanzimul waktu, ada amal waktu untuk ibadah, ada waktu untuk beristirahat. Jangan juga tidak istirahat, Pak, nggak boleh. Karena dulu ada namanya sahabat Abu Darda. Abu Darda punya istri cantik, Pak, tapi istrinya datang kepada Nabi komplain, ya Rasulullah, saya dianggurkan oleh suami saya. Loh, kok bisa? Apa yang dilakukan oleh suamimu? Lihat aja di rumah, kalau malam dia semalam suntuk, sholat mulu, ngaji mulu, saya nggak diapa-apain, padahal sudah dandan bersolek gitu, ya. Nabi ngutus Salman Al-Farisi, sahabat Salman, datang karena kebetulan Salman sama Abu Darda dipersaudarakan oleh Nabi, ya. Maka datang, diintipnya itu Abu Darda. Ba'da Isya dia nggak tidur, Pak, qiyamul lail. Salman tidur, bangun jam 12, dilihatnya masih melakukan qiraatul Quran, qiyamul lail. Esok harinya ditegur oleh Salman, wahai saudaraku Abu Darda, tidak begini Rasul mengajarin kita itu. Rasul itu mengajarkan kepada kita memberikan hak sesuai dengan proporsinya masing-masing. Matamu punya hak untuk istirahat, perutmu punya hak untuk kamu kasih makan, istrimu punya hak atas kamu, jangan kau sia-siakan. Allah juga punya hak, masing-masing harus engkau beri waktunya. Kata Salman Al-Farisi begitu. Karena yang menasehati Salman, Abu Darda nggak percaya. Nggak percaya ente, ayo kalau nggak percaya kita ngadep kepada Nabi. Menghadaplah kepada baginda Rasulullah. Lalu baginda mengatakan, benar yang dikatakan oleh Salman, wahai Abu Darda, lillahi alaika haqqa, wa fi jasadika alaika haqqa, wa fi ahlika alaika haqqa. Tuhan punya hak dan itu menjadi kewajibanmu. Haknya Tuhan apa? Kamu beribadah kepadanya. Istrimu punya hak menjadi kewajibanmu. Apa? Haknya yang engkau berikan. Nafkahnya, dohir batin, belanjanya dan seterusnya. Matamu punya hak. Apa hak matamu? Istirahat, tidurkan. Jadi semua itu punya haknya. Maka kita berikan, kita bagi waktu-waktu itu sesuai dengan proporsinya. Jadi tidak semua dipakai untuk ngaji,
Tidak semua dipakai untuk tidur, tidak semua dipakai untuk kerja. Kita bagi porsi-porsi secara seimbang. Maka kalau ini yang kita lakukan, Masya Allah, kita akan memanen keuntungan di 10 hari terakhir Ramadan khususnya, atau bahkan dalam seluruh kehidupan kita. Yang ketiga para hadirin, masih 5 menit ya, mudah-mudahan pas nih nanti. Yang ketiga yang bisa kita lakukan, persiapan akhir Ramadan agar tidak letoy nanti ya, kita dapat keuntungan yang banyak. Kata para ulama, kita bisa tanwi'ul amal. Tanwi'ul amal itu artinya apa? Beramal secara variatif, tidak monoton. Karena itu agama mengenalkan kepada kita banyak jenis amal kebaikan. Dan semua amal kebaikan kalau kita niatkan, kita orientasikan untuk mengabdi kepada Allah, maka itu dicatat sebagai bagian dari amal ibadah yang menguntungkan kita, mulai dari yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Maka kita kadang qiyamul lail ya, hari ini misalnya tahajud malam ini, besok kayaknya agak sakit dengkulnya, ganti yang lain, nggak kuat. Tahajudnya biasanya 12, dikurangi menjadi 2 rakaat. Ganti apa? Ganti qiraatul Quran, baca Quran. Baca Quran sudah pening dari pagi sampai sore, jalan dulu. Ya. Apa? Niatkan beli takjil untuk apa? Membantu UMKM. Insya Allah lebihkan uangnya 1.000 2.000. Masukkan kencreng. Itu bagian dari apa? Tanwi'ul amal. Strategi-strategi yang bisa kita lakukan dengan beramal secara bervariasi. Makanya Rasul ketika ditanya, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Ada seorang sahabat datang, ya Rasul, ayyul amal afdal. Tolong tunjukkan kepadaku ya Rasul, amal yang baik itu apa? Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha. Salat sesuai waktunya. Orang kedua datang, ayyul amal afdal ya Rasul, birrul walidain. Ayyul amal afdal ya Rasul, as-sadaqatu sirran. Sedekah secara samar-samar. Ayyul amal afdal ya Rasul, sholatul jamaah. Jawabannya banyak sekali baginda Rasul. Kadang jihad fisabilillah, kadang saum puasa. Untuk menunjukkan apa? Jalan kebaikan itu tidak satu. Jalan kebaikan menuju Allah itu banyak. Yang penting kita niatkan dan kita laksanakan semuanya sesuai aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh agama kita. Maka itu akan bisa kita peroleh. Manusia itu bosan Pak kalau monoton saja, itu bosan. Ya. Nah ini, tapi saya nggak mau ngomong soal pasangan hidup ya. Nggak boleh bosan Pak. Satu konsisten. Insya Allah sampai ajal menjemput. Tapi kadang-kadang kan nggak boleh diakui, terutama bapak-bapak ini kan bosan kan, 20 ketemunya itu aja, ya nggak? Ah, nggak usah munafik, itu manusiawi. Tapi tipsnya ada Pak. Kalau sudah mulai bosan, itu biasanya ya diajak healing, jalan-jalan, ya, diajak sholat bareng, nostalgia masa muda lalu. Saat nikah baru 1-2 bulan, itu kan indah semua dunia. Tapi kalau sudah nikah 20 tahun, 30 tahun, itu kayaknya karena setiap hari tahu A sampai Z-nya, itu ada masa-masa yang seperti itu. Maka kita flashback perlu. Sesekali jalan berdua ke pasar, naik motor, biasanya naik mobil, naik motor. Ingat dulu masih perjuangan. Motornya bila perlu motor bebek zaman dulu awal nikah. Mah, enak juga ya kita jalan kayak seperti dulu lagi. Anak-anak kan sudah pergi semua tuh dengan dunianya masing-masing, tinggal berdua. Mengembalikan lagi semangat kita. Nah, kira-kira gambaran sederhananya begitu Bapak Ibu, untuk mengembalikan semangat ibadah kita. Kalau kita setiap hari tilawatul Quran terus, ngejar sekian kali khataman, bosan Pak pada titik tertentu. Kalau bosan bahaya juga, tidak boleh. Maka sehalaman 2 halaman kita letakkan, kita berganti dengan ibadah yang lain. Kerja bakti dengan tetangga, imatatul adha, menyingkirkan sampah-sampah dari sekitaran rumah, dari sekitaran masjid, motong-motong, itu juga bagian dari sedekah yang diajarkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali jalan kebaikan, mari kita pilih di penghujung Ramadan ini, maka insya Allah panen kebaikan itu akan kita dapatkan. Syukur-syukur para hadirin, kita bisa mendapati Lailatul Qadar.
malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan itu dinanti-nantikan karena disitulah seluruh catatan amal akan ditentukan oleh Allah. Maka mudah-mudahan di 10 hari terakhir nanti, mudah-mudahan kita mendapati Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang disebut Lailatun khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, karena pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang penting juga kita lakukan untuk mengkondisikan diri kita agar terus istiqamah, semangat menggapai rahmat ridhonya Allah di 10 hari terakhir ini adalah dengan musahabatus sholihin. Kita berteman dengan orang-orang yang baik, mencari lingkungan yang tidak toksik, mencari lingkungan yang baik. Maka datanglah ke masjid, datanglah ke musola, datanglah ke majelis-majelis ilmu, karena tempat-tempat ini berpengaruh sekali terhadap pembentukan karakter dan psikologi manusia. Kenapa? Fluktuatif Pak hidup manusia itu. Maka kalau temennya itu buruk, kemungkinan kita akan ikut buruk. Kalau temennya ini baik, kemungkinan kita akan ikut baik. Makanya Nabi mengibaratkan, menyederhanakan contoh teman baik dengan teman buruk itu. Mathalul jalisis salih wal jalisis su kamathali hamilit miski wa nafihil kir, kata Nabi. Perumpamaan orang teman yang baik itu seperti hamilul miski, seperti orang yang punya misik, jualan minyak wangi. Kalaulah kita tidak punya duit untuk membeli itu minyak, minimal si penjual ngolesin minyak wangi. Jadi wangi nggak kira-kira? Wangi. Kalaulah tidak diolesin karena mahal, minimal semerbak ruangan yang wangi itu nempel di baju-baju kita. Jadi wangi Pak. Kita akan ketularan energi positifnya. Sebaliknya, perumpamaan orang yang buruk, teman yang buruk kata Nabi, itu diibaratkan seperti pandai besi, tukang las lah kira-kira begitu. Kalau kita deket-deket tukang las, apa yang terjadi? Imma terbakar baju dan pakaian kita, api menyambar terbakar, atau minimal kita kena bebauan dari lasnya itu. Keluar dari toko las, bau semua, pulang. Bau apa Bang? Wah, tadi dari tukang las. Tidak bermaksud untuk mendeskripsikan tukang las, tapi ini hanya sebagai tamsil betapa teman dan lingkungan itu menjadi penentu juga dalam cara kita hidup, dalam pembentukan karakter. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, kalau Anda ingin tahu karakter seseorang, lihat temannya. Lihat temannya. Kalau temannya orang baik, maka insya Allah dia adalah sosok yang baik. Tapi kalau teman bergaulnya ini orang buruk, maka kemungkinan belum tentu pasti, kemungkinan dia juga akan menjadi buruk. Maka 10 hari Ramadan ini mari kita bergaul, kita cari tempat-tempat terbaik agar kita terkondisikan menjadi orang yang baik. Makanya ada lagu itu kan, lagu apa itu yang opik itu, orang yang soleh. Kalau Jawanya itu wong kang soleh kumpulono, orang yang soleh bergaullah kamu dengan orang yang soleh. Maksudnya apa? Agar kita juga ketularan menjadi orang yang baik. Orang soleh itu orang baik ya. Karena itu mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, di akhir Ramadan tahun ini kita semua bisa menggapai rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan kelak ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, mudah-mudahan kita semua dibangkitkan dalam campuran dan golongan umat Muhammad yang dijanjikan sebagai umat yang akan masuk surga Rayyan melalui pintu Rayyan, pintu-pintu orang yang ahli puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.